Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andre Lafiza dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas teknologi bangunan tidak bertingkat, yaitu tentang mengenal bahan alami dan bahan buatan. Yang pertama, bangunan ikonik. Bangunan ikonik adalah bangunan yang dapat dijadikan penanda tempat di lingkungan sekitar ataupun karya arsitektur yang menjadi tanda waktu atau era tertentu. Saya di sini memilih Masjid Jakarta Islamic Center yang merupakan masjid raya Provinsi DKI Jakarta. Masjid ini merupakan mahakarya keberhasilan perubahan struktur sosial, yang sebelumnya tempat tersebut merupakan tempat resosialisasi BTS Kramat Tunggak. Salah satu lokasinya ternama di Indonesia. Menurut arsiteknya, Ahmad Nukman, bentuk bangunan masjid ini dimanifestasikan oleh sifat-sifat keperkasaan, al-jabbaru, kemegahan, al-mutakbiru, dan keindahan, al-latif. Lanjut di respon iklim. Seperti yang kita tahu, Jakarta merupakan dataran rendah dan sebagian wilayahnya di sisi utara berbatasan dengan garis pantai. Dengan adanya isu pemanasan global, ini menjadikan Jakarta pernah mencapai suhu rata-rata panas hingga 39 derajat Celcius. Masjid Jakarta Islamic Center sendiri merupakan sebuah bangunan dengan fungsi fasilitas umum yang memanfaatkan penghawaan alami sebagai sumber utama. Penghawaan bangunan yang terletak pada DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara, di mana keadaan iklim DKI Jakarta sudah mencapai batas standar daerah dengan kondisi iklim tropis lembab. Dalam mengalirkan penghawaan alami ke dalam bangunan, Masjid Jakarta Islamic Center memanfaatkan beberapa jenis bukaan. Namun bukaan yang paling banyak digunakan yakni bukaan alami dengan jenis rooster. Faktor-faktor yang menjadi ukuran dalam kenyamanan seperti temperatur, kelembapan udara, kecepatan dan arah, aliran udara, tingkat, dan juga kualitas pencahayaan serta tingkat kebisingan sebagai upaya masjid yang merespon alam dengan mengoptimalkan kondisi-kondisi lingkungan yang cukup berpengaruh dalam zona kenyamanan. Lanjut di bahan alami. Bahan dasar kubah adalah tembaga yang dapat berubah warna secara alami bersamaan dengan proses oksidasi. Pada awalnya kubah berwarna kuning kemerahan dan akhirnya akan berwarna hijau. Untuk di kusen dan pintu menggunakan bahan alami yaitu kayu meranti. Kayu meranti ini memiliki akar dengan karakter yang memiliki daya tahan yang bagus, seperti tahan terhadap pembusukan sehingga tidak rentan terhadap serangan hama. Tak heran jika meranti jenis ini populer digunakan sebagai bahan baku bangunan. Di bahan buatan ada menggunakan granit sebagai lantai. Batuan granit adalah salah satu jenis batuan beku yang memiliki warna cerah. Butirannya kasar, tersusun dari mineral dominan berupa kuarsa dan feldspar, serta sedikit mineral mika dan amfibol. Lalu ada kaca patri, yaitu sebagai kaca hias yang disusun dari potongan kaca warna-warni yang membentuk motif yang unik. Masing-masing potongan kaca dibingkai dengan rangka logam dari tembaga ataupun kuningan. Setelah semua potongan kaca tersusun dengan sempurna, rangka kuningan atau tembaga tadi akan dipatri sehingga tidak bisa bergerak atau tidak goyang-goyang. Sekarang kelebihan dan kekurangan di bahan alami terlebih dahulu. Di bahan alami ada tembaga. Tembaga itu mampu menghantarkan listrik sebagai konduktor yang sangat baik. Tidak jarang dipilih untuk menambahkan ornamen pada interior masjid. Kemudian
tembaga itu mudah dibentuk menjadi berbagai alat yang mampu memenuhi keperluan manusia dan juga bahan ini mudah ditemukan. Dalam bidang komunikasi, unsur ini mampu meneruskan informasi hingga 900 kanal telepon. Dan kekurangannya yaitu cenderung berbobot berat, meskipun punya sifat konduktor yang sangat baik, material ini terlalu cepat panas. Dan juga kualitasnya lebih rendah ketimbang logam mulia. Sekarang kelebihan dan kekurangan di bahan buatan. Yang pertama ada granit. Granit memiliki kelebihan dingin di kaki. Lantai granit memiliki pori-pori yang mampu menyerap hawa dingin dari udara bebas maupun dari AC, sehingga kaki akan terasa nyaman dan sejuk. Kemudian kelebihannya juga kuat dan awet. Lantai granit ini sangat kuat dan bisa bertahan lama hingga bertahun-tahun lamanya tanpa adanya perubahan di warna serta bentuk lantai. Tapi kekurangannya, lantai granit perlu dipoles secara berkala. Setidaknya setahun sekali agar lantai granit tetap bersinar dan lebih kuat terhadap cairan kimia, noda, serta goresan. Lalu yang kedua ada kaca patri. Kaca patri memiliki kelebihan membuat bangunan menjadi terlihat lebih mewah. Kaca ini juga memiliki daya tahan terhadap suhu dan lain-lain. Tapi kekurangannya, kaca patri ini tergolong bahan bangunan yang harganya lumayan mahal. Apabila kaca ini sering terkena air hujan, ia akan mudah terjadi noda oksidasi atau buram terlihat berkerak, sehingga perlu dibersihkan secara berkala. Sekarang yang kedua, bangunan atau arsitektur vernakular. Arsitektur vernakular itu adalah salah satu bagian dari berbagai jenis desain arsitektur berbeda yang ada di dunia. Desain arsitektur ini merupakan salah satu ilmu yang terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam waktu yang singkat. Di sini saya menggunakan rumah tradisional Padang, yaitu rumah gadang. Rumah ini merupakan arsitektur rakyat atau folk, atau biasa disebut arsitektur vernakular, yaitu arsitektur yang tidak disadari oleh masyarakatnya atau unconsciousness arsitektur. Arsitektur ini tidak menjelaskan secara rasional kenapa itu harus terjadi dan apa alasannya terjadi, kecuali hanya sebagai suatu konvensi atau kesepakatan yang telah mengakar dalam masyarakat sejak lama. Bangunan ini merupakan bangunan yang terletak di Minangkabau. Daerah Minangkabau itu merupakan daerah tropis. Untuk itu, bangunan-bangunan di Minangkabau dibuat menyikapi kondisi iklim. Hal ini terlihat dari bentuk bangunannya yang memperhatikan curah hujan dan penghawaan. Bentuk atap yang runcing bertujuan agar air hujan yang turun tidak tertahan di atap, tetapi langsung jatuh ke tanah. Dengan demikian, atap dapat terbebas dari endapan air hujan. Juga terdapat kolong yang berfungsi membuat sirkulasi udara di bagian bawah lantai ke ruangan di atasnya. Saat musim hujan, kolong membuat ruangan di atasnya selalu kering dan tidak lembab, walaupun mendapatkan curah hujan yang tinggi tiap tahunnya. Selain iklim, bangunan ini dibuat menyesuaikan kondisi topografi. Sekarang pada bahan alami rumah gadang. Yang pertama ada batu kali pipih yang digunakan sebagai fondasi. Batu kali berbentuk pipih merupakan salah satu jenis fondasi yang awet dan kuat, sehingga bangunan yang didirikan di atasnya juga bisa lebih tahan lama. Yang kedua, menggunakan bambu. Material bambu memiliki rupa yang mirip seperti pipa, sehingga mempunyai momen kelembapan yang tinggi. Maka demikian, material bambu dinilai sangat baik untuk memikul momen lentur dan bersifat elastis dengan ketahanan yang baik terhadap angin. Melalui sifat elastis ini, maka tak heran jika material bambu seringkali direkomendasikan untuk dipakai sebagai konstruksi penutup lantai, dinding, dan langit-langit pada rumah gadang.
Yang ketiga, menggunakan kayu sebagai struktur utama untuk mendirikan rumah gadang. Struktur kayu ini struktur meranti tergolong jenis kayu yang kuat dan keras, bentuk dan ukurannya tidak mudah mengalami perubahan, sehingga tak gampang memuai atau menyusut oleh perubahan suhu, juga tidak mudah rusak meski terendam air dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan material kayu sebagai struktur utama bangunan sangat cocok dengan kondisi iklim wilayah pesisir dengan suhu panas dan lembab. Pada saat musim hujan, kayu bersifat hangat dan menyimpan panas yang cukup baik, sehingga suhu ruang tetap terjaga. Sedangkan di musim kemarau yang panas, susunan papan kayu di lantai yang masih ada kisi-kisinya dapat berfungsi sebagai ventilasi ruang untuk mengalirkan udara segar dan sehat dari bawah panggung ke lantai hunian di atasnya, sehingga udara di ruang hunian terhindar dari kelembapan. Tetapi kelemahan dari kayu ini adalah rayap. Rayap bisa memakan kayu dan membuat bentuknya berubah. Bahan buatan rumah gadang. Pada awalnya rumah gadang terbuat dari material ijuk. Namun karena bentuk bangunan rumah gadang yang tinggi dan meruncing, seringkali terkena sambaran petir, dan bahan ijuk akan mudah sekali terbakar. Sehingga kini bahan ijuk sangat jarang digunakan, khususnya pada rumah gadang yang berukuran besar dan tinggi. Jadi sebagai pengganti bahan ijuk, rumah gadang kini menggunakan metal roof atau seng sebagai penutup atap. Kelebihan pemakaian metal roof adalah lebih murah, mudah secara teknis pelaksanaan, efisiensi waktu pengerjaan, dan pengaliran air hujan yang lebih baik sehingga menghindari bocoran. Sedangkan kelemahan pemakaian metal roof adalah bisa berkarat, menyerap panas saat musim hujan, menyimpan dingin saat musim hujan, dan menimbulkan suara bising saat terkena air hujan. Jadi dibandingkan dengan ijuk dan rumput alang-alang, metal roof tidak dapat beradaptasi dengan cuaca tropis dan tidak ramah lingkungan. Lanjut di cara pemasangan rumah gadang. Pada bagian pondasi dipakai umpak batu kali dengan bentuk yang bermacam-macam, karena sistem sambungan pada rumah gadang ini merupakan sistem coakan. Terjadi perletakan tiang yang tidak sama ketinggiannya sehingga pada keberjalanannya umpak pada suatu tiang tersebut diakali dengan cara ditambahi dengan batu-batu kecil. Kerangka struktur ini didirikan dengan cara mengikat struktur dengan tali atau rotan, kemudian secara gotong royong ditarik dengan sisi yang berlawanan, sehingga ditopang dengan pondasi batu sebagai landasan dari kolom bangunan. Sebelum memasang atap, terlebih dahulu pastikan struktur rangka kayu atap sudah terpasang dengan benar. Tahap selanjutnya adalah memulai persiapan pemasangan. Pastikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemasangan sudah tersedia. Selanjutnya adalah menyiapkan alat-alat lain seperti skrup, paku, serta kunci khusus yang jumlahnya telah dipersiapkan menyesuaikan dengan kebutuhan atap. Struktur kayu rumah panggung di wilayah Padang dan Sumatera Barat telah terbukti tahan terhadap pembusukan dan serangan rayap. Struktur panggung juga lebih tahan terhadap getaran akibat gempa bumi. Getaran dari gempa bumi yang diterima struktur balok dan kolom akan disalurkan ke pondasi batu umpak tanpa merusak sambungan antara kolom kayu dan pondasi batu atau umpak. Ini bersifat fleksibel. Kolom tidak ditanam di dalam pondasi, tetapi hanya ditumpangkan begitu saja. Saat terjadi gempa, sambungan kolom dan pondasi tidak akan patah, tapi hanya bergeser. Untuk memberikan aksen atau poin, ujung atap rumah di wilayah Sumatera Barat diberi akhiran berupa ornamen, tidak seperti rumah gadang yang masih menonjolkan sisi simbolisme pada atapnya yang berupa tanduk kerbau. Kesan tanduk pada ujung atap di rumah Padang atau gadang tidaklah kentara. Ornamen di ujung atap sangat sederhana, tapi tetap menggunakan falsafal tanduk kerbau. Demikian juga dengan lanjutan atap rumah Padang yang tidak se-ekstrim rumah gadang. Dinding dan kolom-kolom penopangnya tidak tegak lurus, tidak seperti dinding rumah gadang yang serba miring.
Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.